Apa bedanya berbicara secara live di depan jemaat dan berbicara di depan kamera seperti sekarang ini? Perbedaan utama yang saya rasakan adalah ketika saya berbicara di depan jemaat secara live pada saat khotbah misalnya, saya hampir tidak pernah berhenti di tengah jalan. Kalimat-kalimat yang saya ucapkan nyaris lancar tanpa hambatan. Tetapi ketika saya membuat video seperti sekarang ini dan saya berbicara di depan kamera, tidak secara live, saya tahu ini masih bisa diedit dan seterusnya. Ternyata yang terjadi bahwa seringkali kalimat-kalimat saya berhenti di tengah jalan. Entah kenapa otak saya itu tidak selancar ketika saya khotbah secara live. Kenapa bisa seperti itu? Saya berikan penjelasannya. Ternyata otak kita bisa bekerja secara maksimal itu kalau dalam posisi terdesak. Sehingga ketika saya khotbah di depan jemaat itu secara terdesak dalam tanda kutip, yang membuat mau tidak mau otak saya bekerja dengan keras, memberikan banyak informasi yang perlu disampaikan kepada jemaat. Sedangkan kalau saya berbicara di depan kamera seperti ini, otak cenderung bermanja-manja, sehingga dia lebih malas untuk mencarikan informasi-informasi apa yang perlu saya sampaikan. Yang terjadi, saya macet di tengah jalan. Saya harus mengulang lagi, dan saya harus mengulang lagi. Inti dari yang kita bicarakan adalah keadaan yang mendesak itu sebetulnya memaksa kita untuk kita menjadi lebih kreatif, menjadi lebih produktif, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya saya tidak pernah membayangkan akan membuat video penggembalaan setiap hari ini untuk jemaat. Kenapa? Karena saya masih melakukannya semuanya sendiri. Saya mengatur pencahayaan, saya mengatur pengambilan gambar, saya mengatur konsep. Saya juga masih harus mengedit sedikit-sedikit sebelum saya serahkan kepada staf yang mengedit secara penuh. Saya hampir melakukan semuanya itu sendiri. Dan melakukan semuanya sendiri setiap hari masih ditambah saya harus mengurusi banyak pekerjaan dalam hidup saya. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi kenapa saya bisa melakukannya? Karena dalam kondisi terdesak. Bukankah kita tidak pernah ada waktu untuk bertemu dengan jemaat secara langsung? Sementara jemaat butuh makanan rohani yang sehat setiap hari. Jadi saya pun berpikir bagaimana saya bisa memperhatikan pertumbuhan jemaat, bagaimana saya bisa memberikan makanan kepada mereka setiap hari. Cara yang paling efektif menurut saya adalah dengan menggunakan video penggembalaan ini sebagai alternatifnya. Dan itulah yang dalam tanda kutip mendesak saya, memaksa saya, sehingga akhirnya saya pun bisa melakukannya. Seringkali Tuhan izinkan keadaan menjepit, keadaan mendesak, keadaan menekan kita, supaya segala potensi kita itu justru bisa keluar. Kita bisa keluar dari zona nyaman, potensi kita bisa meregang luar biasa. Daud pernah berkata di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-71, kalau aku tertindas, itu baik bagiku, sebab aku bisa belajar ketetapan-ketetapanmu. Kalau kita terjepit, kalau kita terdesak, kalau kita tertekan, itu baik, karena kita bisa belajar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tuhan memberkati.